Kali ini kita akan bertemu dengan sosok seorang pakar teknologi membran yang skalanya sudah mendunia, Dr. Igede Wenten. Dr. Wenten sekarang menemukan sebuah inovasi yang bukan hanya menjadikan teknologi membran ini sebagai teknologi saringan, tapi teknologi membran ini sekarang sudah dikomersialisasi dan masuk menjadi inovasi-inovasi unggul di berbagai sektor yang memerlukan teknologi tersebut. Dan sangat hebatnya dan fenomenalnya Dr. Wenten ini, bahwa beliau bisa mengangkat karya inovasinya bukan hanya berhenti di laboratorium, tapi menjadi sebuah produk komersial dan komersialisasi yang sangat sukses. Pak, paten itu juga aspek komersialnya ya harus dominan gitu ya. Karena untuk apa mempatenkan sesuatu yang nggak bisa dikomersialkan? Proses komersialisasi paten ini kan tidak mudah ya. Salah satu sebabnya itu memang karena kita terlalu banyak import. Sekarang mau bikin alat cuci darah, mau bikin ginjal buatannya, saya jamin saya bisa. Tapi kalau udah belum apa-apa disuruh bersaing dengan perusahaan yang gede-gede itu, ya gimana caranya? Ya pastilah susah. Duit untuk investasinya aja kita nggak punya kok. Syukur-syukur kita bisa bikin kecilnya. Import itulah salah satu. Ya, kalau itu dikurangi, saya kira kita akan tumbuh. Ibu saya jualan kaki lima gitu ya. Dulunya bapak nelayan gitu ya, sering melaut begitu gitu ya dengan perahu tetangga lah gitu ya. Ini ada, jadi kami hidup dari sana dulu. Ia meraih gelar sarjana di jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987. Alur hidup yang dianugerahi dari sang pencipta kepada Igede Wenten kemudian membawanya melanjutkan studi ke Denmark. Emang dulu itu yang ngetren itu bioteknologi ya. Pada zaman 2009 saya salah satu yang dikirim dari bidang bioteknologi itu. Tetap kita belajar bioteknologi juga. Cuman karena di sana ada profesor yang mendalami bidang membran, akhirnya ya saya dapat kesempatan itu. Gelar master tahun 1990 dan dokter tahun 1995 diraihnya dari Denmark Technical University atau DTU. Saat ini beliau aktif menjadi staf pengajar di Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Saat mengambil program doktornya itu, ia berhasil menemukan dan mematenkan kontribusi pertamanya di dunia membran. Nah, ini penting juga ya untuk kita bicarakan ya. Cuman ya memang siapapun kita ya, termasuk pihak-pihak terkait institusi gitu ya. Jadi dulu saya biasa mempatenkan lewat ITB gitu ya. Tapi ternyata kalau kita mempatenkan lewat institusi, komersialisasinya tidak mudah karena jangankan di luar gitu ya, mungkin di teman-teman kita di ITB pun itu mereka cukup tidak nyadar gitu dengan fenomena ini, karena kalau kita mempatenkan lewat institusi itu pemiliknya itu negara, kita hanya penemu, ingat itu. Dan kalau kita petantang-petenteng gitu ya melakukan komersialisasi atau apa gitu ya, nanti ada pejabat yang nggak suka sama kita atau apa, enggak, itu gampang, bahkan bisa dipidanakan kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa sebetulnya, ya, tanpa restu yang punya, begitu ya. Ininya itu, yang boleh mengkomersialisasikan paten itu adalah pemilik paten, sama seperti waktu saya di Eropa. Saya penemu aja, gitu ya. Saya bukan pemilik, itu yang memiliki itu mereka, hak mereka itu, ya kan? Kita inventor. Nah, kembali ke masalah paten tadi, yang pada akhirnya polanya adalah memang yang paling aman dan juga mungkin paling strategis ke depan itu adalah ya lewat proses pematenan ini. Ya, dan ingat bahwa setelah paten itu granted, dia berkekuatan hukum. Tuh, di luar negeri itu juga ada paten yang dipatenkan itu hanya bukan untuk diproduksi, tetapi hanya untuk menghalangi orang masuk ke situ. Itu juga ada. Politik paten itu banyak lah ya. Dari sisi itu gitu ya. Tapi ini adalah salah satu langkah strategis ya untuk membantu kita ya ke arah sana ya. Nah, yang pada akhirnya kan juga untuk mendorong kemajuan bangsa, negara, kan begitu kan ini kan. Nah, sehingga model yang tadi saya kemukakan itu gitu ya, itu sebetulnya kalau dijalani dengan betul
dan Indonesia benar-benar bertekad punya 25.000 dokter gitu ya. Oh, saya kira akselerasi Indonesia itu nanti ada di situ. Ya. Membran adalah lembaran bahan tipis yang berfungsi sebagai saringan selektif. Untuk memerangi anggapan bahwa teknologi membran itu mahal sehingga tidak kompetitif, IGD Wenten telah mengaplikasikan inovasi membrannya pada pemurnian air dan pengolahan limbah. Ya, jadi ini kita belum putar saja, gitu ya. Itu akhirnya sudah keluar dengan sendirinya. Jadi membran di sini itu hampir boleh dibilang itu bekerja tanpa tekanan. Ya. Jadi air yang sekotor ini seketika bisa diubah menjadi air yang sangat bersih, gitu ya. Nah, jadi kita bisa bandingin ya antara air yang diproses dengan air produknya.